Contoh latihan dan tugas KD 3.2 yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Contoh analisis struktur dan kaidah kebahasaan bisa dicermati pada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Kemangi untuk obat jerawat. Silakan dibaca terlebih dahulu. Untuk berikutnya adalah contoh analisis strukturnya dari teks Kemangi untuk obat jerawat. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi sebuah pengertian dari kemangi, yaitu kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Itu merupakan pernyataan umum yang berupa pengertian dari kemangi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini nanti berupa bagian-bagian yang ada dalam kemangi. Kalau di sini dijelaskan bahwa bagian dari kemangi yang digunakan adalah bagian daun kemangi. Daun kemangi digunakan sebagai obat jerawat yang dapat disulap menjadi toner. Cara membuat toner adalah dengan menggunakan daun kemangi dan air panas. Cara pembuatannya adalah dengan menghancurkan daun kemangi, kemudian dicampurkan dengan air panas, aduk-aduk sampai sari kemangi keluar lalu dinginkan. Itulah deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berupa manfaat dari kemangi, yaitu bisa digunakan sebagai lalapan. Selain lalapan, dapat juga digunakan sebagai obat ampuh untuk jerawat. Kandungan antiseptiknya mampu membunuh bakteri serta memperlancar peredaran darah di kulit. Itu contoh analisis struktur dari teks yang berjudul Kemangi untuk obat jerawat. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Yang pertama adalah definisi. Definisi ini sama dengan pernyataan umum, yaitu menjelaskan sebuah pengertian dari kemangi. Kemudian ada deskripsi. Deskripsi ini merupakan penggambaran dari kemangi yang tadi dijelaskan sebagai obat jerawat, kemudian cara membuatnya digunakan sebagai apa, yaitu sebagai toner, juga dijelaskan di situ, digambarkan di situ. Kemudian cara pembuatannya juga dijelaskan, digambarkan secara detail, yaitu dengan menghancurkan daun kemangi, kemudian dicampurkan dengan air panas, diaduk-aduk sampai sari kemangi keluar lalu didinginkan. Berikutnya adalah konjungsi atau kata hubung. Kata hubung yang ada dalam teks tersebut dapat dilihat pada kalimat kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Dari kalimat tersebut, kita lihat ada berapa konjungsi, yaitu ada kata atau, 1 konjungsi, ada kata adalah, 2 konjungsi, ada kata yang, 3 konjungsi, ada kata dan, 4, kemudian ada kata dengan, 5. Nah, dalam kalimat tersebut menggunakan 5 konjungsi. Berikutnya adalah kalimat umumnya dipakai sebagai lalapan atau campuran makanan. Kalimat tersebut menggunakan 2 konjungsi, yaitu konjungsi sebagai, kemudian konjungsi atau. Dalam teks yang berjudul Kemangi untuk obat jerawat, tidak hanya itu saja kalimat yang menggunakan konjungsi, tapi masih banyak lagi. Hanya saja yang digunakan sebagai contoh, kita mengambil 2 kalimat saja.
Nanti kalau kalian mengerjakan atau latihan untuk analisis kaidah, kalian harus menuliskan semua kalimat yang menggunakan konjungsi dalam teks yang sudah disediakan. Berikutnya adalah verba. Verba adalah kata kerja. Kata kerja di situ yang ada dalam contoh analisis dari kalimatnya adalah kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Verba di situ ada kata adalah dan memiliki. Itu merupakan kata kerja. Kemudian kalimat berikutnya yang masih termasuk verba, menggunakan verba, yaitu umumnya dipakai sebagai lalapan atau campuran makanan. Dipakai di situ merupakan sebuah verba, yaitu verba pasif. Nanti untuk kalimat lain bisa latihan untuk mencari sendiri. Sebagai contohnya, kita sediakan 2 contoh kalimat tersebut. Berikutnya adalah nomina. Nomina itu kata benda. Kata benda itu berarti kata yang menunjukkan benda atau dapat dilihat. Contohnya di situ adalah kemangi, dedaunan, limau, obat, jerawat, toner, air, daun, bakteri, dan lalapan. Itu termasuk nomina atau kata benda. Berikutnya ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Analisis kaidah kebahasaan pada kalimat simpleks, di situ kita lihat setelah dingin kembali peras-peras daun kemangi. Itu merupakan kalimat simpleks karena hanya menggunakan satu kata kerja, yaitu kata kerja apa yang ada di situ? Kata kerja yang ada di situ adalah peras-peras. Satu kata kerja. Nanti untuk yang lainnya, coba silahkan berlatih untuk mencari sendiri. Berikutnya adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang tadi sudah dijelaskan dalam materi itu menggunakan lebih dari satu kata kerja, juga menggunakan konjungsi. Analisis di situ kita dapat melihat dari kalimat kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Di situ Belinda berikan warna biru pada kata disulap dan digunakan. Itu termasuk kata kerja atau verba. Supaya kalian bisa membedakan bahwa di situ yang diwarna biru merupakan kata kerja. Kemudian ada juga yang memakai warna merah, yaitu kata yang, sebelum, setelah. Itu merupakan konjungsi. Jadi ada 3 konjungsi yang tadi menggunakan 2 kata kerja. Itu adalah analisis dari kalimat kompleks. Berikutnya adalah sinonim. Sinonim itu merupakan persamaan makna. Akan tetapi, pada teks yang berjudul kemangi untuk obat jerawat tadi tidak menggunakan sinonim atau tidak ada sinonim dalam teks tersebut. Kalau tidak ada, maka kalian coret. Kemudian berikutnya ada antonim. Antonim adalah lawan kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Contohnya di situ ada kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Pada kalimat tersebut menggunakan antonim atau lawan kata. Apa antonim yang ada dalam kalimat tersebut? Antonim yang ada dalam kalimat tersebut adalah kata sebelum dan setelah. Itu merupakan lawan kata sebelum dan setelah. Berikutnya ada data atau angka. Data atau angka di situ, kalau data itu merupakan pengelompokan atau klasifikasi atau data-data yang digunakan sebagai pendukung.
Kalau angka di situ menggunakan angka-angka yang digunakan sebagai bukti atau data nyata. Contoh dalam kalimat tersebut adalah bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. 100 dan 200 tersebut merupakan angka. Nah, itu tadi contoh latihan menganalisis struktur dan kaidah dari teks laporan hasil observasi yang berjudul Kemangi untuk Obat Jerawat. Berikutnya ada teks yang kedua yaitu Taman Nasional Baluran. Di situ sudah Bu Linda siapkan sebuah teks pendek, teks ringkas untuk kalian kerjakan sebagai latihan bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah dari laporan hasil observasi. Tadi sudah dijelaskan pada contoh analisis struktur dan analisis kaidahnya. Diharapkan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan untuk tugas 4. Berikut soalnya. Dari teks laporan hasil observasi di atas, analisislah struktur dan kaidahnya. Kita kembali ke teksnya. Nah, di situ ada teks Taman Nasional Baluran. Nanti silakan kalian cermati dulu, kalian baca, kemudian siapkan buku tugasnya. Kemudian kalian belajar untuk mencoba menganalisis struktur, ada 3 struktur tadi, kemudian belajar untuk menganalisis kaidah kebahasaan. Silahkan dicoba, nanti dikerjakan di buku tugas. Kalau sudah selesai, instruksi berikutnya adalah mengumpulkan tugas tersebut pada bagian pengumpulan tugas 4. Apabila ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, boleh kalian tanyakan pada forum GC atau Google Classroom. Bisa juga kalian bertanya melalui WhatsApp atau WA. Japri ya, jangan di grup. Nah, terima kasih. Demikian tadi untuk latihan dan tugas pada KD 3.2. Selamat belajar, semoga kalian dapat memahami dan dapat memberikan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.